pemain timnas Indonesia U16, Matthew Baker, dipanggil timnas Australia U17 untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat Matthew Baker tercatat sebagai pemain timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Di Piala AFF U16 2024, Matthew Baker tampil brilian sebagai fullback kiri. Ia bahkan mencetak 1 assist saat bermain bagi timnas Indonesia U16. Setelah tampil impresif bersama timnas Indonesia U16, Matthew Baker masuk pantauan pelatih timnas Australia U17. Mantan pelatih timnas Malaysia U23 itu memanggil Matthew Baker yang tercatat sebagai personel Melbourne City U18. Hal itu terlihat dalam unggahan yang dibuat akun X timnas Australia. Dari 25 pemain yang dipanggil, terdapat nama Matthew Baker. Jadi bagaimana Matthew Baker pilih bertahan di Indonesia atau memperkuat Australia? Matthew Baker memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan Australia dari sang ayah. PSSSI telah memilih pemain keturunan berpotensi Ian Maatsen untuk menjalani proses naturalisasi. Meskipun belum ada kepastian resmi, namun komunikasi antara PSSI dan Maatsen tampaknya menggembirakan. Hal ini menjadi topik utama dalam perkembangan sepak bola Indonesia, terutama setelah Euro 2024 yang baru saja berlalu. Ian Maatsen, pemain berusia 22 tahun keturunan Indonesia dan Suriname, berpotensi besar untuk dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Belanda, Maatsen mempertimbangkan untuk menerima tawaran untuk menjadi WNI. Potensi ini menjadi peluang emas bagi PSSI dalam menghadapi turnamen internasional mendatang. Ian Maatsen yang lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret 2002 telah menunjukkan bakatnya sejak usia muda. Memulai karir sepak bolanya di Chelsea sejak tahun 2018, ia telah meniti berbagai level, dari tim junior hingga akhirnya debut bersama tim utama pada September 2019. Meskipun memiliki penampilan yang impresif dengan Chelsea dan sukses dipinjamkan ke Dortmund, ekspektasi Maatsen untuk bermain di Euro 2024 dengan timnas Belanda tidak terpenuhi. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, memilih untuk tidak memasukkan Maatsen dalam skuad final Euro 2024, meskipun Maatsen telah menjadi pilihan reguler di klubnya. Keputusan tersebut memberikan celah bagi PSSI untuk mendekati Maatsen, yang memiliki opsi untuk bergabung dengan timnas Indonesia tanpa harus mempertahankan statusnya di timnas Belanda yang sangat kompetitif. Pencoretan Ian Maatsen dari skuad Belanda telah memicu respons positif dari masyarakat Indonesia yang melihatnya sebagai tambahan berharga untuk timnas Indonesia. Netizen Indonesia menyuarakan dukungan mereka kepada Ian Maatsen untuk bergabung dengan skuad Garuda, terutama mengingat potensi dan bakat yang dimilikinya di lini belakang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terkini soal Maarten Paes jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses di pengadilan arbitrase olahraga. Maarten Paes telah diambil sumpah menjadi WNI pada April lalu. Kendati sudah berstatus sebagai WNI, proses perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI belum tuntas. PSSI pun membawa kasus tersebut ke CAS agar Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Namun sampai saat ini, prosesnya juga belum menemukan titik terang. Erick Thohir pun tidak bisa memberikan jawaban lengkap soal situasi terkini Maarten Paes di CAS. Pasalnya, PSSA juga masih menunggu hasil persidangan CAS. Maarten Paes ya kita tunggu CS kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ada apa, ya kita tunggu. Kata Erick, saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakilin FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum, yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang, kata Erick. Tentunya sangat diharapkan kendala Maarten Paes dapat segera terselesaikan. Mengingat, timnas Indonesia akan menjalani agenda penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana ajang tersebut akan mulai berlangsung pada September mendatang. Kehadiran Maarten Paes tentu akan memberikan kekuatan bagi skuad Garuda. Mengingat, timnas Indonesia tergabung dalam grup berat, yakni grup C bersama Jepang,
Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Lihat ketulusan hati Jens Raven, media Vietnam Soha, Doc N. Ketakutan level timnas Vietnam dan Thailand dilewati timnas Indonesia. Soha Doc VN menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI berjalan sukses dan berdampak jangka panjang. Awalnya, Soha Doc VN menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak akan bertahan lama. Sebab, di awal-awal proyek naturalisasi kembali booming akhir 2022. Pemain yang dinaturalisasi adalah pesepak bola yang usianya di atas 28 tahun, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun, setelah itu PSSI memadukan menaturalisasi pemain yang dalam usia matang seperti Tom Hee dengan sejumlah pesepak bola muda yang awalnya diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sekarang atau di awal 2024, sejumlah pesepak bola di bawah 20 tahun segera dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah Jens Raven, menyusul Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Adanya pemain-pemain baru berkualitas membuat kualitas timnas Indonesia takkan menurun. Kondisi ini yang membuat Soha Doc Evian memberikan perhatian. Melihat air mata Jens Raven, kami perlu mencabut ulang perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Setelah menaturalisasi pemain keturunan yang agak tua, PSSI kini lebih bijaksana. Mereka menaturalisasi banyak pemain muda yang diproyeksikan memberi kontribusi bagi timnas Indonesia selama bertahun-tahun, tulis Soha. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand dan Vietnam sebagai kakak di kawasan Asia Tenggara. Namun, tak aneh jika Indonesia segera melampaui Thailand dan Vietnam untuk menempati posisi puncak, lanjut Soha. Lupakan Ole Romeni. Timnas Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Utrecht tersebut. Pemain tersebut bernama Daan Rots, striker yang bermain di FC Twente dengan statistik yang luar biasa. Ole Romeni memang lagi menjadi sorotan besar bagi penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, dia dianggap menjadi salah satu solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni juga memiliki statistik yang tidak mengesankan sama sekali. Di musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol saja saat membela Utrecht di kompetisi Liga Belanda dan Piala Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Ole Romeni bukanlah sosok striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah tipe striker yang haus gol, tapi juga bisa memberikan berbagai asit bagi rekan satu timnya. Dan karakter tersebut ada dalam diri Daan Rots. Statistik hebat Daan Rots bersama FC Twente sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Sosok striker yang dibutuhkan di timnas Indonesia adalah striker yang memiliki karakter haus gol, namun tidak egois dengan memberikan asit untuk rekan setimnya. Statistik Daan Rots bersama FC Twente cukup mengesankan. Pasalnya, dia sudah terlibat dalam 19 gol FC Twente. Rinciannya, dia berhasil mencetak gol sebanyak 10 gol dan juga 9 asit dari 40 penampilannya bersama FC Twente. Ini menjadi bukti bahwa Daan Rots adalah striker yang selama ini dicari-cari oleh timnas Indonesia. Terlebih lagi, dia sudah mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia meskipun dirinya masih berusia sangat muda. Proses naturalisasi Maarten Paes masih belum menemui titik terang meski sang pemain sudah mengambil sumpah WNI pada bulan April lalu. Sampai saat ini, kasus Paes masih diproses oleh Pengadilan Arbitrase atau CAS. Paes sudah menerima statusnya sebagai WNI, namun proses pindah federasi sang kiper jadi masalah di KNVB. Pasalnya, sang kiper tercatat pernah memperkuat timnas Belanda di kompetisi resmi saat sudah menginjak usia 21 tahun. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA terkait kepindahan federasi seorang pemain. PSSI kemudian mengajukan banding kepada CAS untuk memberikan izin pada Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya sampai saat ini belum ada kemajuan atas status sang pemain. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa saat ini kasus Paes masih diproses oleh CAS. Beliau dengan tegas meminta pecinta sepak bola tanah air untuk bersabar.
Martin Paes, kita tunggu CS, prosesnya di CS. Ada sidang, ada apa, kita tunggu. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga tidak wakili FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang mungkin nanti ada di CAS, ada sidangnya. Tutur Erick Thohir kepada awak media. Pernyataan ketum PSSI tersebut mengindikasikan bahwa Paes kemungkinan besar belum bisa memperkuat Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan September mendatang.